Kali ini saya akan bahas suatu keresahan penting banyak orang tua. Banyak orang tua pada penasaran sekaligus bingung, gimana ya? Apa yang mesti dilakukan ya? Terkait mengasuh dan mendidik anak di dunia digital. Dan kali ini saya mengajak teman saya buat ngobrol membahas hal itu. Seorang positif disiplin parent educator dan co-founder Good Enough Parents, Damar Rujayati. Halo Mas Aji. Halo Damar, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, ini ngomongin digital ya, ini langsung aja ya ngomongin digital. Nah, Boleh. kalau boleh tahu, Mbak Damar dulu kan kuliah tahun 2007. 7. Berarti SMA kan 2005 ya? Iya, betul. Betul ya? 2004 udah masuk 2004 SMA. masuk SMA. Nah, SMA dan kuliah itu waktu itu dunia digital seperti apa, Mbak? Wah, waktu itu kayaknya baru pertama kali kenal yang namanya media sosial, tapi kayak dulu ada Friendster. Bahkan sebelum Facebook ya, Friendster itu baru pertama kali ya, gitu. Dan Disket ngalamin disket? disket ngalamin. Ngalamin disket. Nah justru aku tuh ngerasa bahwa aku ini lumayan beruntung nih menghadapi yang tadinya era nggak ada dunia digital, terus mulai masuk ke dunia digital. Itu kayak ngalamin ya? ngalamin gitu. Dulu Karena kalau generasiku ini, maaf aku potong, karena generasiku itu juga termasuk generasi yang mengalami dunia yang belum digital seperti katamu, dan mengalami dunia yang sudah penuh dengan digital atau digitalnya berkembang begitu pesat gitu. Iya betul, aku dulu sempat ngalamin SD, mungkin karena di daerah kampung juga ya gitu, jadi di Boyolali, kecilnya di Boyolali. Kalau waktu dulu, kamu pulang sekolah, ngapain? Apa yang kamu lakukan di waktu senggang? Ya kan? Sebelum kita bicara, tentu sekarang berbeda ya. Kalau anak zaman sekarang, ya pulang sekolah atau di waktu senggang di luar belajar, tentu berbeda. Tapi kalau zamanmu dulu, dan nanti aku juga akan ceritain zamanku, kelihatannya nggak jauh berbeda. Nggak jauh berbeda kayaknya. Apa sih dulu yang kita lakukan di zaman kita? Aku dulu ke warnet lagi Mas. Ke warnet? Ke warnet. Terus kalau ada kelas kosong, kelas meeting, aku cabut ke warnet. Main Jadi internet itu hanya bisa kita dapatkan di warnet. Di warnet gitu. Jadi kita save up uang saku, kita sengaja nggak jajan buat internet gitu. Atau baca komik. Kalau aku dulu baca komik, dulu ada persewaan. Sama main maksudnya ada main robot, atau mungkin kalau kamu main boneka sama temen gitu kan. Jadi betul. ada permainan secara offline-nya. Ada. Dulu suka main apa, kalau anak-anak sekarang tahu nggak ya, Dance Revolution. Oh iya, itu game gitu ya. Game gitu, benar. Jadi dan masih ada TV-nya. Masih ada, ya. Di suatu tempat gitu. Iya, betul. Physically kita hadir di situ. Tidak bisa mobile kan, tidak bisa dibawa kemana-mana. Betul. Nah, berbeda dengan zaman sekarang. Yes. Bicara tadi kan, mungkin main ke warnet. Dulu orang tua kita, boomers itu ya, khawatir ketika anak main jauh dari rumah. Ya kan? Betul. Tapi sekarang kan beda ya. Sekarang ini kan anak bisa main kemana aja. Betul. Lewat online, lewat layar. Nah, ini tantangan terbesar dalam digital parenting yang sekarang ini tidak disadari orang tua apa aja, Pak? Oke. Yang pertama itu ya, kalau menurutku, waktu untuk mengakses, kebebasan mengakses. Kalau zaman kita dulu kan kayak harus pergi ke warnet, itu pun nggak mungkin ya, malam-malam kita ke warnet gitu kan. Biasanya kayak jam pulang sekolah, itu pun waktunya sedikit gitu, kayak jam 3 aku udah harus sampai rumah, jadi kita ngatur gitu, jam 2 aku udah keluar dari sekolah, aku punya setengah jam nih. Setengah jam ini mau aku pakai apa aja gitu ya. Ngecek Friendster, ada yang kirim message gitu ya. Itu pun kayak cuman bisa seminggu beberapa kali. Kalau sekarang itu di rumah, anak di ruangan yang sama kayak kita aja, itu tuh dia bisa jalan-jalan keluar gitu kan. Gitu. Jadi melalui kapanpun, betul, kapanpun, dimanapun gitu. Even waktu anak kita ada sama kita, bisa jadi dia sedang berada dengan orang lain gitu kan. Itu yang menurutku sebagai orang tua milenial yang sedang mendidik anak Gen Alpha nih, yang digital native gitu ya. Itu yang bikin aku deg-degan sih, kayak gimana ya caranya kita bisa tetap terkoneksi sama anak sedangkan dia itu punya kesempatan untuk
connecting with the world gitu ya, kayak so easily kapanpun dimanapun gitu. Jadi menurutku orang tua milenial sekarang tuh tantangannya itu gimana kita bisa build bonding dan connection sama anak kita Oke. di tengah itu. Gitu. Jadi itu tantangan terbesarnya di Tantangan dunia terbesar menurutku digital ya. sekarang ya. Yes, Jadi karena ya, kebanyakan perilaku menantang itu terjadinya nih Mas Aji kalau di field yang aku ini ya pelajari gitu ya. Terjadinya kebanyakan adalah hilangnya atau berkurangnya koneksi antara orang tua dengan anak. berkurangnya atau hilangnya Hilangnya koneksi koneksi orang tua dengan anak. karena meskipun bertemu secara fisik, Betul. bisa jadi secara psikologis nggak bertemu ya. Yes, Karena betul. kalau aku bisa aku pahami apa yang kamu, correct me if I'm wrong ya Mas ya, yang aku dengar dari kamu tadi bahwa kalau dulu untuk mengakses internet, mengakses digital, ya kita perlu berada di satu ruang atau di suatu waktu Betul. ya. Perlu mengakses komputer itu ya di situ. Yes. Ketika tidak dengan komputer atau tidak berhadapan dengan komputer, ya kita tidak mengakses. Betul. Tapi sekarang keterbatasan waktu dan ruang itu sudah menjadi blur kan. Yes, sudah hampir musnah gitu ya. Dimanapun kapanpun, Betul. meskipun di ruang makan atau di ruang keluarga bertemu dengan orang tua, itu pun bisa jadi orang tuanya kemana dalam Yes. tanda petik secara psikologis, anaknya pun juga kemana. Itu Betul. Zaman dulu aku masih ngalamin paling enggak dalam sehari itu makan malam lah, kita ngumpul gitu, benar. ngobrol. Benar Zaman banget. sekarang mungkin kayak makan kita juga sambil scrolling gitu, makan sambil nonton gitu kan. Ya, Udah, kamu ngalamin ya dulu, maksudnya aku masih aku jadi ngalamin. ketika kamu bilang gitu, aku tuh jadi ingat zaman dulu, aku tuh sama orang tuaku tuh dididik ya, ketika makan malam atau bahkan makan siang ya, kalau pulang sekolah gitu, aku mesti di meja makan, ya makan bareng ibuku gitu. Yes. Iya, Aku masih ngalamin, meskipun kayak sehari itu cuman 1 kali ya, kayak Iya, makan malam makan doang malam gitu aja kan. gitu, iya. Pagi udah ribet, siang Iya. orang tua kerja gitu, tapi malam tuh masih ketemu, ngumpul gitu. Kalau sekarang gimana? Apakah kamu juga seperti itu ke anak? Tetap mengusahakan itu kelihatannya. Tetap mengusahakan itu, meskipun kadang itu nggak komplit ya. Jadi kayak suamiku pulang malam, jadi cuman aku sama anakku kayak gitu. Tapi kita usahain banget every weekend gitu ya. Every weekend? Every weekend makan di luar, kita ngobrol kayak gitu. Oke, oke. Apakah ada lagi tantangan yang lain selain tadi ya lebih ke presence ya, kehadiran gitu ya? Nah, menurutku adalah mudahnya mereka berkomunikasi 2 arah di dunia digital sekarang itu menurutku agak serem. Kalau dulu tuh yang ditakutin orang tua adalah orang asing gitu kan. Orang yang nggak dikenal, Iya. ngedeketin anak kita Iya, gitu ya, itu sesuatu yang berbahaya. Tapi sekarang menurutku kita udah nggak bisa lagi nih ngenalin ke anak cuman, apa namanya, hati-hatilah sama orang asing. Udah nggak bisa lagi. Kita harus mulai ngajarin mereka hati-hati sama tricky people. Apa itu bedanya orang asing? Orang gitu. Tricky people itu orang yang mungkin tadinya asing, lalu dia punya cara untuk mendekatkan diri, jadi akrab, jadi everything is normal gitu ya. Iya. Tapi setelah anak mulai merasa aman bersama orang itu, dia mulai tricky-nya keluar nih gitu. Oke. Mulai misalnya kayak child grooming gitu ya. Benar. Mulai ada nih ditarik gitu ya, mulai dijauhkan dengan keluarga, mulai dibisik-bisikin, keluargamu nggak sayang, apalah kayak gitu. Nah, mulai perlu ajarkan anak tentang tricky people karena dengan dunia digital ini gitu ya, yang komunikasi itu very easy, ketemu orang dari manapun gitu ya, kita nggak lihat background dia gimana gitu. Biasanya yang ditayangkan di sosial media dia pun pasti udah dikurasi gitu kan, sesuai dengan image yang mau dia bentuk gitu. Nah, anak perlu belajar juga tentang tricky people menurutku sekarang ya. Jadi sekarang itu kayak kalau zaman dulu tuh mungkin karena masih ada pertemuan fisik ya Mas ya. Nah, iya, Jadi itu yang berbeda sekali. berbeda kan, kayak masih bisa ngelihat gelagatnya ini kayaknya ada yang off gitu ya. Kalau sekarang everything semuanya lewat chat gitu kan, kayak kita nggak akan kesulitan gitu untuk memahami ini sebenarnya orang ini ada keinginan apa sih gitu. Jadi Ada, lebih nggak kelihatan ya, lebih betul, subtle gitu ya. betul. Kalau dulu orang asing itu dalam bentuk fisik ya,
Yes, ya, ada kehadiran fisiknya gitu. betul. Tapi sekarang tantangannya yang besar adalah orang itu dalam bentuk digital gitu, maksudnya Yes, interaksinya secara digital, dan karena betul. interaksinya secara digital, maka akan lebih subtle, lebih nggak kelihatan mana yang mencurigakan, Yes, ya betul. kan? Oke, Apalagi kalau anak-anak sekarang udah punya gadget sendiri ya. oke. Kalau orang zaman dulu kan mau menghubungi itu kan punya ini ya, landline apa, telepon, di mana dulu aku pernah ada cowok yang berhasil menemukan nomor telepon dari Yellow Pages. Terus, aduh ini tahun berapa sih modelnya? Kayak gitu ya. Terus telepon ke rumah, nah karena ini telepon rumah diakses oleh keluarga, yang ngangkat adalah bapakku gitu. Nah, jadi Ke-filter iya, gitu iya, kan. iya, jadi Sekarang kalau di zaman anak-anak gitu ya, ya, udah enggak, dia langsung personal message gitu kan. boundariesnya dulu cukup Berlapis-lapis. berlapis-lapis ya, bahkan ngomongin telepon. Jadi ini mungkin banyak temen yang nggak tahu juga, apalagi generasi sekarang. Dulu tuh telepon itu ya kan, Diputar. putar dan dikunci. Dan dikunci, Dan, bener. dan jangan dicontoh ya teman-teman ya. Saya itu dulu juga sempat ini pakai Ngebobol cetek-cetekan. Ya kan. Iya, Benar katamu ya kan. Jadi bener. kalau dulu itu orang asing nelpon itu ya filternya banyak, bisa jadi Betul. orang tua yang nerima dulu gitu. Tapi Betul. sekarang kan menjadi langsung personal ke anak, nerima Yes. di handphonenya ya. Yes, betul. Iya. Dan dulu orang tuh punya nomor kita kalau kita secara sadar ngasih. True. Sekarang dia tahu akun Instagram kita aja udah bisa tahu semuanya. Oh iya ya. Iya, data personal jadi bisa Iya. gampang diketahui orang ya. Betul. Yang pertama kita perlu paham dulu nih batasan kita ngasih sosial media, karena biasanya itu munculnya di sosial media ya. Iya. Gitu. Biasanya batas usia kalau dari aplikasinya sendiri tuh di 13 tahun gitu. Tapi menurutku kita sebagai orang tua juga harus kritis ya. Iya. Kita lihat anak kita udah siap belum gitu. Kalau belum ya jangan dikasih dulu gitu. Kayak anakku ini sosial media masih aku batasin, belum aku kasih gitu ya. Jadi kalau dia mau hiburan gitu ya, entah dari apps yang udah aku setujui atau dari YouTube, itu menjadi salah satu pilihan karena dia nggak bisa DM kayak di sosial media gitu loh. Kayak Bener juga ya ya. kan, nggak bisa kayak saling DM, saling chat, itu kan nggak bisa gitu. Tapi dia bisa mengakses video-video yang sesuai dengan Dan banyak konten interest edukasi dia. di situ kan. Banyak Jadi konten karena itu kan edukasi gitu. peluang emas gitu, peluang yang Betul, berharga sekali ketika kita bisa mengakses konten-konten edukasi. Ditambah tidak bisa tidak nge-DM bisa tadi ya. nge-DM-DM atau chat-chat sama strangers atau terkiput. Iya. Kita lanjut ke hal yang mungkin lebih mendalam ya, bahwa banyak orang tua fokus membatasi durasi seperti aku bilang tadi kan. Terlalu mungkin wah nggak usah sama digital gitu. Tapi lupa melatih kemampuan si anak supaya bisa mandiri, bisa mengatur dirinya sendiri. Yes. Nah, sebenarnya mesti gimana si orang tua, kembali lagi ke kan orang tua ini kan kebingungan ya. Iya, betul. Dulunya tidak mengalami digital secanggih ini, sekarang kebingungan. Kebingungan gimana caranya menumbuhkan kemandirian atau mungkin lebih ke self regulation ya si anak, sehingga anak ini tetap disiplin ketika tidak diawasi orang tua. Iya. Karena kalau aku sebagai anak dulu itu ketika diawasi baru disiplin. Disiplin. Ya nggak? Iya. Tapi ketika nggak diawasin, ya akan saya sendiri gitu waktu dulu. Betul, Gitu. betul. Nah, itu gimana secara positif disiplin parenting ya? Iya. Jadi kalau kita ngomongin inner disiplin ya disiplin dari dalam diri gitu ya. Itu tuh kita perlu perhatikan beberapa hal. Beberapa. Yang pertama itu adalah kita harus libatkan anak dalam pembuatan aturannya. Gitu. Jadi kalau diajak ngobrol, jadi nggak bisa nih tiba-tiba kita ngomong kamu nonton cuman boleh segini, cuman boleh yang ini harus itu gitu, nggak boleh. Karena justru resikonya anaknya resist ya, dia iya, menolak. entah dia membangkang di depan atau dia ngumpet-ngumpet di belakang. Gitu. Jadi semakin ya kayak pasir lah ya, pasir digenggam gitu, kayak semakin kita genggam erat semakin dia mencari jalan keluar gitu. Tapi kalau kita
megangnya kayak gini gitu. Kita tetapkan boundaries gitu ya, Hmm. tapi tetap ada freedom di dalamnya. Itu anak akan lebih mudah diajak kerjasama gitu. Makanya kalau di positif disiplin ada teknik-teknik nih cara untuk mengatur screen time tapi anaknya itu terlibat Gimana tuh? gitu. Berarti diobrolin? Diobrolin, kita Gimana ada sebaiknya namanya gini, family maksudnya? meeting. Oh, Family meeting, terus nanti ada tuh tools-toolsnya kita bisa bikin namanya family media plan. Jadi yang family media plan itu yang punya aturan screen time bukan cuma anak, orang tuanya juga. Wah, iya, Itu, iya, itu yang sering lupa. iya, sering lupa. Yang diatur cuma anaknya Yang ya. diatur cuma anak. Padahal Nanti parenting itu bukan hanya ngatur anak aja, bener betul, kan? betul, Parenting itu pun juga parentnya perlu belajar gitu ya. betul, gitu. Jadi ini meminimalisir resiko kayak mama handphone terus, Kok aku nggak boleh? Lah mama, papa kok handphone terus ya. gitu, mengurangi kayak gitu. Jadi dan resiko tadi juga dikurangin tuh yang kalau orang tua over screen time-nya, anak juga jadi over screen time-nya. Nah, terus mengusahakan ada waktu keluarga yang memang kita gadget itu diparkir dulu, jadi kita bisa build connection. Nah, kayak gitu tuh dibahas di family Family media media plan. plan. Nah, gitu. Itu pertama. Itu pertama. Lalu yang kedua, kalau kita ngasih aturan ke anak, itu anak harus tahu alasannya. Gitu. Kalau zaman dulu kan kita dikasih aturan ya karena bapak bilang gitu, karena ibu bilang gitu. Pokoknya harus Pokoknya harus nurut gitu Sekarang kan. nggak bisa seperti Nggak bisa, apalagi kita sedang membimbing Gen Alpha nih Mas. Iya. Gen Alpha tuh Jangankan alpha, kritis banget. Gen Z aja Gen Z juga ya. Karena kan informasi juga udah banyak ya yang Betul. mereka ketahui ya. Betul. Meskipun belum dia ketahui, dia bisa akses kan. Yes. Sehingga orang tua perlu ngasih reason ya. Betul, ngasih reason yang masuk akal, make sense buat mereka. Itulah yang membuat self-regulation ya bisa Betul. ke anak ya. Betul. Nah ngomong-ngomong tentang regulasi screen time, regulasi di dunia digital, aku tuh sampai bikin PowerPoint buat anakku. Ngejelasin dunia digital tuh apa. Dan karena ini oke, akhirnya dibawa ke sekolah dia, terus aku presentasiin ke teman-teman grade 2, 3 gitu. Buat memahami dunia digital tuh apa gitu. Oke. Nah tadi kan aku bilang harus make sense Harus buat make anak sense, kan. ya. Jadi aku coba buat PowerPoint-nya itu mengumpamakan dunia digital itu seperti mall gitu. Seperti mall. Iya, aku bilang kayak gini. Jadi apa hubungannya gimana? Jadi hubungannya kayak gini. Dia kan udah mulai pra remaja nih. Dia pra remaja menginginkan umur 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun ke atas ya, pra remaja gitu. Jadi dia sudah mulai menginginkan akses secara mandiri ke dunia digital. Which is buat aku itu sangat mengerikan. Gitu. Jadi aku mengumpamakan ini sebuah mall. Aku nanya ke dia, kira-kira aman nggak kalau kamu ibu bolehin pergi ke mall sendiri di usia ini? Gitu. Aku bilang, ibu akan someday akan mengizinkan kamu ke mall sendiri. Tapi ibu perlu latih kamu untuk bisa ke mall sendiri one day gitu. Di dunia digital juga kayak gitu. Ibu someday akan mengizinkan kamu untuk explore sendiri di dunia digital, tapi kamu perlu ibu latih dulu. Gitu. Nah, terus di dalam mall aku tanya ke dia. Jadi kalau positif disiplin itu memang banyak ngobrol sama anak gitu, Mas. Nanya Jadi gitu ya. nanya. Jadi bukan cuman kita nyuruh tapi beneran nanya, menggali dari anak kayak gitu. Terus aku nanya, kalau di dalam mall itu kira-kira ada apa aja sih gitu. Yang menyenangkan boleh disebutkan apa gitu ya. Terus aku bridging lagi ke dunia digital. Kalau di dunia digital yang menyenangkan apa? Ada game ini, game itu gitu ya. Ada YouTube, nonton ini, nonton itu gitu. Oke, itu menyenangkan gitu ya. Terus ada juga nggak yang bermanfaat buat kamu? Kalau di mall apa? Misalnya dia bilang toko buku, ada apa namanya tempat untuk art and craft, dia bilang gitu yang dia sukain kan. Nah kalau di dunia digital ada apa gitu? Dia bilang ada, dia tuh suka nonton di YouTube tuh ada tab education, tab education. Jadi itu science gitu kan, kayak gitu. Terus dia nonton Banyak banget konten edukasi di YouTube. banyak banget di YouTube. Terus ada kayak cara untuk menggambar apa kayak gitu dia ikutin gitu. Nah itu bermanfaat. Oke, itu bermanfaat. Terus kalau di mall ada yang berbahaya nggak? Gitu.
Jadi Terus dia punya dia pemahaman, punya lebih mudah pemahaman. memahami ya. Heeh. Kalau di mall yang berbahaya apa? Hmm. Orang asing, dia bilang gitu. Terus pokoknya orang yang tricky people, Tricky anakku people tadi ya. udah tahu tricky people gitu. Kira-kira itu ada nggak di dunia digital? Ada Gitu. juga. Terus aku kasih tunjuk nih di sosial media tuh kita bisa ketemu sama orang-orang asing ini loh, dan somehow ada bagian dari mereka yang bisa menjadi tricky people, kayak seolah-olah friends sama kamu, teman sama kamu, tapi dia punya mau gitu kan. Nah kayak gitu. Terus aku kasih tahu lagi, di mall ada nggak tempat yang kalau kamu akses sendirian itu very dangerous, sangat berbahaya. Misalnya kamu masuk ke lift sendirian, terus nanti kalau kejebak gimana? Di dunia digital ada nggak? Ada. Ada juga. Misalnya situs-situs porno gitu ya, terus situs judi online, apalah kayak gitu. Nah, jadi anak mendapatkan gambaran, karena dunia digital itu kan very abstrak. Iya. Sedangkan anak-anak tuh masih berpikirnya sangat konkret ya. Gitu. Jadi kita perlu jembatan gimana caranya biar anak ini memahami, oh ternyata rules yang diberikan oleh orang tuaku itu fungsinya adalah untuk melindungi aku. Dan make sense gitu ya. Dan make sense. Oke, aku bisa paham gitu ya. Betul. Iya, apalagi anak itu kan suka nyoba-nyoba ya. Yes. Ya kan, bereksperimen dan sebagainya Betul. gitu ya. Kalau di Google itu ada Google Family Link. Nah, itu. Nah, kalau di Google Family Link ini tuh mirip tuh sistemnya ya, kayak tadi melindungi ke mall gitu ya. Jadi misalnya nih, aku jelasin ke anakku gitu. Misalnya nih di mall ada area-area yang kamu nggak boleh masuk atau kamu nggak boleh lihat. Karena itu for adults only gitu ya. Di dunia digital juga ada nih, ibu pasang Google Family Link biar kamu tidak search atau tidak masuk ke situs-situs yang belum boleh buat kamu akses sendiri. Berarti kamu bisa ngendaliin bisa mereka anak masuk ke situ-situ gitu. Bisa. Jadi tapi itu sebaiknya dikomunikasikan ya kan? Iya, harus dikomunikasikan. Kayak nggak boleh nih anak tiba-tiba mau mengakses sesuatu terus nggak bisa gitu ya. Terus dia jadi pinjam punya temen, punya siapalah gitu ya, ngumpet-ngumpet gitu. Jadi pas aku ngasih tahu, ini kamu tidak bisa search kata-kata seperti ini karena ini belum bisa kamu akses sendiri. Tapi kalau kamu pengen tahu tentang ini, just ask me. Gitu. Jadi aku bukan menutup peluang dia nggak boleh cari tahu tentang ini. Ya karena blokir gitu ya, maksudnya langsung ngeblok gitu. Yes. Kan yang tadi seperti kamu bilang, dia bisa saja sekarang ini kan dengan mudahnya dia pinjam handphone temennya dan sebagainya. Betul. Tapi dengan kamu ngobrolin hal itu, dia muncul pemahaman dan ada kesadaran bahwa aku pun selain pakai handphoneku, tetap jangan mengakses itu gitu. Betul. Kalau kamu beneran pengen tahu, ask me. Gitu. I'll be your Google. Jadi Google Family Link ini bisa menjadi salah satu filter, tapi aku juga menjadi filter. Ya, sebagai guidance. Tapi bukan prohibition gitu, bukan terus melarang gitu. Betul. Ya. Misalnya dia pengen cari satu kategori gitu ya. Tapi itu termasuk kata yang udah diblokir, nggak bisa dicari gitu kan. Tapi dia penasaran, daripada tanya ke orang, daripada ngumpet-ngumpet, tanya aja ke ibu, Bu ini apa sih, aku denger temanku ngomong gini. Oh oke, karena aku orang dewasa yang sudah berkembang sempurna otaknya gitu ya, aku bisa memfilter. Oh kamu mau tahu tentang itu, yuk coba ibu cariin, sama-sama browsing, tapi aku punya filter. Gitu kan. Aku cariin website yang memang menjelaskan itu dari sisi ramah anak gitu, dari sisi ramah anak, dari sisi ilmiah gitu, sehingga aku tidak mematikan pemikiran kritis anakku, keingintahuan anakku. Bicara tentang cyberbullying, grooming, itu berisiko lebih besar terjadi ketika anak berlebihan. Jadi ada situasi di mana dia berlebihan mengakses gadget, kesadaran akan waktu untuk memakai gadget itu. Yes, perlu banget sih. Menurutku apalagi sekarang yang tadi di awal kita sempat ngobrol ya, udah blur gitu, batasan waktu dan ruang tuh udah blur. Kita perlu menghadirkan batasan waktu dan ruang yang lebih konkret lagi, yang lebih jelas lagi sih buat. Nah, kalau kamu gimana dengan anak? Misal tadi ngomongin YouTube ya tadi. Bisakah YouTube memberi batas
Maksudnya kamu sebagai orang tua memberi batas dia untuk mengakses YouTube? Oh, bisa banget. Jadi untuk ini tuh aku berlapis-lapis juga biasanya. Selain tadi ya Google Family Link, Google Family Link, terus di aplikasinya sendiri juga, di aplikasi di YouTube-nya. aplikasi YouTube sendiri juga ada gitu. Jadi Dari orang tuanya, maksudnya kamu sebagai orang tua bisa memberi batas waktu si yes, anak ya? jadi YouTube-nya itu kita bisa set untuk kasih reminder gitu. Reminder ini bisa keluar setiap berapa menit YouTube-nya diakses. Gitu. Jadi misalnya nih, aku membatasi anakku tidak lebih yang gede ya usianya 9 tahun itu Hari. tidak 1 kali akses, Oh, 1 kali 1 kali akses itu tidak boleh lebih dari 20 menit. Karena nah itu aku jelasin juga ke anakku, perlu "Kenapa dijelasin. 20 menit?" Harus Aku dijelasin. sebagai anak nggak mau protes ini. Harus dijelasin. Nggak boleh. Karena kan anaknya protes, Iya, "Kan boleh sih ya. tontonanku 30 menit, Bu," gitu. Protes itu Kenapa boleh, ya boleh, boleh. ya boleh. Orang tuanya yang perlu menjelaskan Betul, alasannya. betul. Jelasinnya gimana? Aku jelasin, aku kasih quotes dari dokter mata Oh, iya. bahwa setiap 20 menit mata kita tuh sangat tegang dan harus diistirahatkan. Dengan cara melihat sesuatu yang jauh gitu. Jadi aku set 20 menit ya. Kalau kamu mau melanjutkan lagi tontonannya boleh setelah mata kamu diistirahatkan. Itu berarti bisa di-set 20 menit terus, break Bisa, dulu gitu ya? 20 menit terus nanti dia akan pas lagi videonya tonton gitu ya, dia akan pop up di sampingnya reminder to take a rest karena udah 20 menit. Kelihatannya aku juga perlu deh. Meskipun aku bukan anak-anak lagi ya, tapi katanya perlu reminder seperti Iya. itu ya. Terus dia ada juga reminder untuk tidur, untuk sleep. Berarti kalau misal di-set jam 10 malam gitu atau jam 9 malam, Bisa, makan tapi itu kemalaman buat anak-anak. kok malam nih? Kalau anak-anak Jam berapa? 1 jam sebelum jam tidur kita setnya. Jam berapa? 8? Jadi misalnya dia jam 8 harus tidur atau jam 9 harus tidur, berarti Masa jam 9 harus tidur sih? Oh, enggak ya? setiap sekolah masa aja. Iya, jam 9 harus tidur. Jam 9 harus tidur, berarti jam 8 kita set di YouTube-nya reminder to sleep. Sehingga Sehingga di jam 8 sampai jam 9 dia tidak kena paparan screen lagi. Karena kalau, sebelum tidur kena paparan screen nanti tidurnya itu akan restless. kualitasnya nggak. Kamu nge-setnya itu di handphone dia atau di handphonemu sehingga bisa Di gadget dia bisa. Nah, kalau pakai Google Family Link ngeling-ngeling bisa ya, di basic ya, dari bisa aku. setting di Heeh, situ ya. tapi, akunnya si anakku harus Ya, didaftarkan. jadi nge-link di Google Yes, Family Link itu. betul. Gitu. Tapi itu berlapis ya, Mas. Jadi kayak, sebenarnya kan semua gadget, semua, apps gitu ya, terutama Google dan YouTube tuh dari dulu udah mengembangkan parental control, Oke. gitu. Tapi kebanyakan orang tua tidak memanfaatkannya gitu ya. Makanya Makanya seringkali perlu berantem gitu kan, gitu. memberitahu orang tua bahwa bisa seperti itu. Bisa, Ya, gitu. karena tadi kita dalam tanda petik bermain ya bukan berarti memblokir semuanya. Yes, betul. Ya, tapi juga dijaga jangan berlebihan sehingga hal semacam ini tentang Google Family Link, tentang YouTube Reminder tadi itu diperlukan gitu, perlu digunain gitu kan. Yes, betul. Oke. Nah, dan ini tuh sangat membantu sih kayak, setting-an bawaan dari, apps gitu ya, itu tuh sangat membantu untuk kita melakukan perlindungan berlapis gitu. Berlapis. Yang lapisan pertamanya mungkin pakai positif disiplin tadi ya, anaknya udah kita libatkan untuk bikin jadwal screen time tuh jam berapa aja gitu, sehingga di luar jam itu enggak gitu. Nah, nanti pas dia mengakses itu, nah, dari, YouTube, dari Google Family Link ini gitu ya, itu membantu memberikan batasan lagi gitu. Oke. Jadi anaknya itu bisa mengembangkan disiplin diri. Dia nggak harus nunggu kita ngomelin dulu gitu ya, "Ayo udah 30 menit," gitu. Nggak perlu kayak gitu. Karena kita sebenarnya sebagai orang tua juga nggak mau ngomelin terus kan, karena itu juga merenggangkan koneksi kan gitu. Koneksi ya. Jadi dengan adanya ini nih, setting-setting di YouTube dan Google ini, itu sebenarnya Membantu ya. membantu kita banget nih untuk bisa, membantu anaknya disiplin tanpa kita harus ngomel-ngomel terus sama dia gitu. Digital dan kesehatan mental ini kan sangat ngaruh ya. Mhm. Paparan media sosial itu bisa ngaruh terhadap, percaya diri, terhadap body image ya karena ngelihat orang lain seperti apa, kadang terus ngaruh ke bagaimana kita ngelihat diri kita sendiri dan bahkan ngaruh ke kecemasan anak, ya jadi gampang cemas, Mhm. mmm, karena ya tadi ada sisi membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, apa tanda-tanda yang diperlihatkan oleh anak gitu,
yang dialami oleh anak, sebenarnya itu sudah menandakan bahwa dia sudah mengalami masalah mental. Sayangnya tanda-tanda ini mungkin banyak orang tua yang belum ngeh, Belum ngeh. belum menangkap tanda itu. Yap. Apa saja sebenarnya tanda-tandanya? Nah ini, menurutku ini topik yang sangat menarik sih, apalagi kalau kita bicara tentang anak-anak yang masuk tadi ya, usia preteen dan teenagers tuh kan kata-kata dari peer group-nya atau pendapat dari peer group-nya itu kan yang utama ya, Mas, ya. Pokoknya teman adalah segalanya, Teman adalah segalanya. orang tua nggak penting gitu ya, kalau kalau anak di usia segitu kayak gitu ya? Bener banget gitu. Bahkan aku tuh pernah tuh mendampingi orang tua yang anaknya itu sampai nggak mau masuk sekolah, Hmm. ya gara-gara peer pressure, gitu. Oh, karena dia merasa ini Betul. peer-nya nggak ini, nggak Dia nggak ngerasa nggak lagi. belong ke dalam peer tersebut gitu ya. Nah apalagi sekarang dengan dunia digital nih banyak sekali catfish filter, tahu catfish filter nggak? Apa itu? Saya baru denger. Catfish itu, Aduh tolong ada saya Gen Z di sini yang bisa menjelaskan. aneh kan? Gimana itu? Jadi filter yang bisa bikin kita cakep banget gitu sampai memperdayai orang lain gitu loh, Gitu, gitu. bisa ya? Saya Nah, kok nggak sekarang tuh filter itu ya? sekarang tuh banyak banget filter yang ih halus pisan Mas Aji, kayak nggak pakai filter gitu, tapi ternyata itu filter gitu. Dan itu membuat anak-anak merasa apa ya, kayak self conscious gitu Insecure ya, insecure gitu, dari Kak. sisi yang nonton kan? Dari sisi diri sendiri Yang gitu, pakai filter itu yang memakai gitu. Jadi dia tidak pede untuk tampil apa tampil apa adanya. adanya, Oke. kayak gitu. Nah, biasanya ciri-cirinya ya anak-anak yang udah mulai nggak pede gitu ya, Iya. itu tuh, yang pertama adalah kayak nggak mau banget nih difoto, apa-apa ditutupin gitu ya. Oh, itu Itu dia tuh bisa udah mulai. jadi, tanda ya? Heeh, jadi kayak misalnya nih, kita foto gitu kan, terus dia udah mulai mengomentari fisiknya sendiri nih, kayak, "Nggak mau ah tembem, nggak mau ah, apa namanya, rambutnya begini," gitu. Itu udah mulai Oh, iya iya, pokoknya bener. apa ya, istilahnya adalah mengkritik diri sendiri habis-habisan gitu, Berlebihan gitu ya? berlebihan gitu. Dia menunjukkan bahwa dia tidak menyukai dirinya sendiri lewat kritik-kritik itu, gitu ya. Nah itu kita juga udah perlu waspada gitu Waspada. ya. Di anak-anak remaja memang mereka udah, self awareness-nya tinggi ya, memang mereka udah mulai pilih baju lama gitu Iya, kan. kayaknya itu berbeda dengan zaman remaja dulu ya. Zaman remaja saya dulu kelihatannya nggak terlalu terlalu Dulu peduli, dulu kurang gaul. ya kurang gaul, kelihatannya cuma sayang lah gitu ya. Nah, sebenarnya wajar anak remaja self conscious gitu ya. Oke. Tapi kalau dia udah mulai sangat mengkritik dirinya sendiri, tidak menyukai apa yang ada dirinya sendiri gitu, kita perlu udah mulai step in, ngajak-ngajak ngobrol gitu ya. Yang kamu lihat dari dirimu tuh gimana sih? Yang lagi ngetren di teman-temanmu tuh gimana sih? Kayak gitu. Itu yang pertama, gitu. Yang kedua, Lalu yang kedua kalau tandanya dia udah mulai mengasingkan diri udah gitu. tambah parah ini. Tambah parah nih udah kayak one step Ya, lagi gitu. Kalau dia udah mulai, eee, mengasingkan diri, padahal anak-anak remaja itu lagi masa-masanya ke temen-temen banget kan iya, gitu. Tapi dia itu kok lebih tadi ke menyendiri, mengasingkan kita diri. lihat kayak nggak punya temen. Nah itu kita juga perlu ngajak ngobrol, gitu. Tanda-tandanya ya. Oke, kalau bicara tentang, dunia digital, kita kan, sudah bisa pahami bahwa tidak bisa kita hindari. Dunia digital ini adalah bagian dari zaman yang memang kita perlu perlu ikutin gitu, gimana bermainnya gitu. Bahkan ini jadi bagian masa depan karir anak kan. Mhm. Kalau kita terus sama sekali blokir dari digital, ya ini akan ngaruh ke masa depan karir anak karena Betul. sebenarnya masa depan tentu akan lebih banyak dipenuhi digital, sehingga mau nggak mau mereka mesti dijelasin atau dibimbing ya, lebih Iya. ke dibimbing. Nah, gimana orang tua ya, eee, bisa beralih dari mungkin ini masih banyak orang tua yang cenderung mengawasi terus-terusan atau terlalu ketat mengawasi penggunaan, itu bisa beralih menjadi orang tua yang mempersiapkan anak siap gitu agar cakap atau terampil dan berkarakter di zaman digital, terutama mempersiapkan masa depan dia ya gitu.
Oke. Nah, setuju banget sih orang tua mindset-nya perlu diubah dari kita sebagai digital limiter menjadi digital mentor Oh, gitu. menarik ya. Beda ya? Dari digital limiter Limiter menjadi menjadi digital digital mentor. mentor. Beda banget. Iya, Yang satu iya. Menarik. membatasi entah kayak Betul, betul. nggak boleh sama sekali atau fokusnya ke durasi gitu. Sedangkan kalau digital mentor itu dia lebih ke coaching. Ngajarin anak biar dia bisa menavigasi dirinya sendiri di dunia digital. Step by step, secara bertahap. Maksudnya di usia segini Mesti gimana? gimana, usia segini gimana, usia segini gimana. Karena kan nantinya pada akhirnya gitu ya, anak mulai lulus SMA, masuk kuliah itu pasti kita udah bisa, harusnya udah bisa lepas dia ke dunia digital sendiri gitu ya, dewasa muda gitu kan. Kita udah akan sampai ke titik sana. Tapi di sekarang nih anak usia masih 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun itu kita harus sangat step by step nih keterlibatan kita gitu ya. Mungkin sekarang itu kita masih 100% dulu gitu, anaknya tetap dilibatkan, terus nanti ditambah usia lagi kita cuman 70%, anaknya 30% gitu. Pokoknya bertahap gitu. Karena sebenarnya ini kayak semacam skill kehidupan juga kan ya Mas gitu. Apalagi anak-anak hidup di dunia digital itu kayak ya harus ada skill yang nambah lagi nih, skill untuk navigasi diri di dunia digital. Dan seperti halnya skill-skill kehidupan lainnya dibangunnya itu secara bertahap dengan proses coaching. Kita nggak bisa nih mengharapkan anak begitu tiup lilin 17 tahun dia punya skill ini, skill itu, skill ini, skill itu, tapi dari kecil nggak pernah Nggak pernah dipersiapkan ya? dipersiapkan, nggak bisa gitu. Nah, menjadi digital mentor juga kayak gitu. Makanya sekarang orang tua harus terlibat banget nih menurutku. Bukan cuman membatasi tapi terlibatlah di Terlibat. dalamnya. Biar anak ini kayak lagi belajar nyetir mobil kan gitu. Kita ikut nyetir dulu awalnya gitu. Makin lama Ikut pegang setirnya. pegang setirnya, kita ikut rem, kita ikut gas gitu. Tapi nanti dia akhirnya akan mulai bisa gitu. Nah biasanya yang aku ajarkan ke parents itu adalah lewat 3 cara. 3 cara. Bukan 3 cara, 1 cara yang ada 3 step gitu. Jadi setiap kali kita masuk, kita ajak anak masuk ke dunia digital itu ada proses preview, co-view, review. Preview, Co-view, review. review. Jadi Preview preview, itu? apapun yang akan kita kasih ke anak, yang kita bolehkan anak akses, kita harus udah tahu dulu isinya apa, gitu. Nah ini Orang tua ini masih cakap digital juga ya. Ini PR juga loh, karena betul. iya sebagian orang tua kan males juga ya, males Yes, belajar kan. yes. Makanya aku amazed banget sama ibuku zaman dulu ya. Dia nggak cakap digital, tapi dia effort mau masukin Mau aku ke tempat belajar. les dengan mentor yang cakap digital, gitu. Itu kalau di orang tua zaman sekarang, kitanya sebagai orang tua perlu cakap digital ya. Yes, Iya, gitu. dan kalau memang beneran mentok nggak cakap digital, maka perlu membuka kesempatan si anak diajarin oleh orang yang cakap digital. Yes, betul. Makanya aku biasanya bilang ibu-ibu kalau merasa gaptek, bapaknya dilibatin gitu. Kan ini anak bikin berdua gitu kan. Kita harus berdua. Benar. Saya termasuk laki-laki yang mendukung bahwa perkembangan anak, pertumbuhan anak itu tanggung jawab bukan hanya ibu. Ya. Yes, Tapi betul. bapak pun juga perlu Yes. perlu terlibat, gitu. Betul. Perlu hadir. Nah, Betul. Nah ini preview ini suamiku suka banget nih. Karena dia jadi bisa untuk main game sampai selesai, sampai tamat. sebagai preview. Sebagai preview. Bagian dari preview. Baru anaknya aman nih gitu, mainin nih gitu. Preview. Preview seperti itu ya. Seperti berarti. itu. Terus Melihat dulu seperti apa. yes, Oke. co-view itu berarti didampingi, tidak dilepaskan begitu saja. Gitu. Gimana itu maksudnya? Nah maksudnya gini, aku meskipun udah pakai filter dari kayak Google Family Link, dari YouTube gitu ya. Bedtime tadi ya, Yes. bedtime YouTube. Betul. Ya, Tapi main tadi aku tetap meminta anakku untuk mengaksesnya itu nggak boleh di kamar sendirian. Gitu. Harus di ruang yang sama dengan ibu. Jadi kalau ibu denger gitu ya, ada sesuatu yang kok kayaknya nggak sesuai nih value kita, kayak gitu ya. Mungkin dia Bisa salah klik, salah pencet apa gitu ya. Aku bisa langsung tahu. Atau mungkin kalau itu ada alasannya ya. tricky people tadi gitu ya, message dan lain-lain,
Meskipun itu juga bisa ini ya kita atur siapa aja sih yang boleh gitu ya. Oh, bisa diatur ya itu ya? Nah, iya, jadi setiap gadget tuh pasti udah punya kayak parental control-nya gitu loh, tinggal kita ngulik aja gitu. Nah, tapi meskipun begitu kan kadang ada yang kecolongan-kecolongan gitu ya, makanya kita tuh kalau di dunia digital filternya harus berlapis gitu. Iya. Pakailah yang dari gadget, pakailah yang dari apps, pakailah diri kita sebagai filter gitu. Jadi co-view ini penting banget, jangan sampai Pendampingan ya. kita ngerasa, "Wah aman," gitu ya, terus udah dikasih bebas gitu. Oke, sehingga mengaksesnya meskipun sudah dikasih filter, mengaksesnya kalau bisa satu ruangan dengan orang tua. Yes, betul. Apalagi kalau anak-anak itu kan kemampuan, disiplin dirinya masih berkembang ya, Mas. Iya, iya. Kadang ada dia tidak bisa menahan diri gitu kan, terus Mencoba-coba. mencoba-coba, wah kemarin aku lihat passcode-nya ibuku ini nih dia, aku coba-coba gitu. Bisa jadi kayak gitu, tapi dengan dia mengaksesnya bareng kita, co-view gitu ya, itu akan lebih, ngebantu dia untuk lebih disiplin. Kalau anak-anak itu gini, kenapa harus co-view gitu ya, yang pertama, dia itu inner disiplinnya baru berkembang, gitu. Usia segitu ya, Usia segitu masih berkembang. remaja ya. Jadi, kita nggak bisa 100% kayak udah percayain gitu ya, gitu. Kita tetap harus, amati juga gitu. Nah, Dan batasi ya. dan batasi. Jadi sebenarnya co-view ini lebih ke membantu mereka untuk stay di dalam aturannya gitu ya. Jadi misalnya dia nggak yang apa ngumpet-ngumpet tahu passcode kita gitu ya, tambahin durasinya atau apa gitu, atau mungkin kalau dia salah, klik terus kenapa-kenapa gitu, kita bisa, mendampingi dia harus gimana langkah-langkahnya secara cepat gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kalau anaknya itu masih di, 8 tahun ke bawah ya, itu masih sangat membutuhkan yang namanya serve and return interaction Gimana itu? gitu. Jadi, nggak boleh yang dia satu apa ya, dalam jangka waktu lama itu cuman satu satu arah Oh, gitu, satu arah. jadi terlalu attention-nya di situ Yes, terus gitu ya? kayak gitu. Nah, mereka masih butuh, namanya serve and return. Jadi co-view ini bisa banget kita pakai untuk media serve and return. Biasanya kalau di aku ya, anakku nonton apa, terus aku iseng, "Itu nonton apa sih, Dek?" Gitu. Oh, "Itu lagi apa?" Nah, kayak anakku yang kecil ini dia suka banget nonton, ini, video construction work. Jadi kayak apa, bangun-bangun. bangun rumah pakai ekskavator, pakai dump truck. Nah, aku sambil nanya-nanya, "Itu namanya apa? Ekskavator itu kerjaannya apa?" Menggali tanah, kayak gitu. Anak masih butuh kayak gitu. Jadi meskipun kita pakai YouTube sebagai media edukasi, tapi interaksinya tetap ada, gitu. Pada pembatasan nggak? Maka membatasin durasinya. Tetap ada. Supaya tidak terus apalagi konten shorts ya. Nah, itu dia. Konten short ini banyak juga ibu-ibu yang belum tahu. Jadi, Gimana itu? aku pengen nih Mbak pakai YouTube, tapi ternyata YouTube sekarang ada short-nya dan aku khawatir anakku kalau udah klik itu terus bottomless gitu ya, kayak Jadi lebih ke iya ya apa, ngikutin terus gitu yes, ya? kayak nggak habis-habis gitu. Nah, ternyata sebenarnya ada juga cara untuk membatasi itu. Jadi, Gimana? ada di settingan YouTube, Hah? time management, Hah? itu di paling bawah gitu, Hah? aku ingat banget di paling bawah, itu kita bisa kasih durasinya, limit durasinya, gitu. Di Indonesia sekarang bisa minimal 15 menit, paling kecil 15 menit sehari gitu, tapi Sehari nantinya 15 menit ya? iya, gitu. Jadi nggak akan bottomless kayak, wah tiba-tiba udah sejam gitu ya, Iya. kayak gitu. Bahkan kita juga bisa hide nih di depan kalau aku sebelum ngasih YouTube ke anakku karena aku tidak memperbolehkan dia nonton short ya, belum waktunya gitu, belum umurnya. Jadi aku bisa, hide Hide. dulu dari home itu, gitu. Jadi kan kalau terlalu banyak attention, nonton shorts, attention span-nya kan jadi pendek ya? Betul. Ya, sehingga dibolehin atau diberi akses buat nonton, tapi ada Ada batas tadi ya, batas 15 minimum. menit tadi ya? Iya. Atau bahkan kamu bisa hide shorts-nya itu ya? Yes, betul. Kalau review? Kalau review adalah kita, melihat kembali reaksi-reaksi anak kita itu seperti apa, setelah dia mengakses sesuatu. Misalnya nih, game-nya rate-nya game anak-anak gitu ya, udah di-preview sama suamiku oke gitu. Tapi kebetulan karena anakku itu tipe highly sensitive, jadi pas main game itu, awalnya seneng-seneng aja nih gitu, tapi malamnya tidurnya restless misalnya. Atau dia Bisa ngaruh gitu. salah sedikit dia frustrasinya luar biasa gitu ya.
kalah dikit frustrasinya luar biasa, misalnya kayak gitu, salah move dikit gitu. Nah, berarti ini termasuk bagian dari review. Aku bilang ke anakku, "Nak, sepertinya game ini membuat kamu sangat frustrasi," gitu ya. Jadi stres malah. Iya, padahal kamu pengen main game itu having fun kan, tapi kok ibu lihat kamu malah stres gitu. Jadi kita coba cari yuk game lain gitu. Enak kan? Bukan yang langsung, Nggak boleh. "Nggak boleh lagi game ini, kamu jadi ngomel-ngomel," nggak boleh. Loh, kenapa? Pokoknya nggak boleh. Wah, bukan zaman seperti itu lagi Yes, ya. betul. Jadi dalam review pun anak perlu Perlu dilibatkan dilibatkan ya. gitu. Oke. Ya, tadi kita udah ngobrol Mm-mm. dari awal sampai akhir ini, tapi masih ada satu pertanyaan dari aku. Oke. Kira-kira apa satu pesan yang ingin kamu sampaikan? Mungkin bukan pesan lah, tapi saran ya. Terutama buat orang tua dalam mendidik anak, mengasuh anak di dunia digital yang mungkin lebih apa ya? Kitanya sendiri sebagai orang tua juga masih perlu belajar gitu. Yes. Apa kira-kira saran buat Oke, teman-teman? aku tuh selalu teringat-ingat sebuah quotes gitu ya. Didiklah anak sesuai dengan zamannya nanti gitu. Karena kalau kita ngedidik dia dengan skill-skill yang Zaman zaman kita kita, dulu. bisa jadi di masa depan itu udah digantikan sama AI gitu kan, udah nggak kepakai lagi gitu. Jadi kita juga harus keep up gitu ya. Kita harus mulai merencanakan anak kita tuh nanti kehidupannya tuh akan seperti apa gitu. Tadi Mas Aji sempat bilang kita nggak bisa pisahkan dia dari dunia digital, bener. Karena nanti 20 tahun lagi mungkin semuanya itu serba digital gitu kan. Nah, tapi somehow aku juga pengen berpesan, meskipun begitu kita tetap harus persiapkan anak dengan core skill. Core skill. Karena kita nggak tahu ya, dunia digital tuh kayak ntar tiba-tiba shutdown semuanya gitu kan. Tapi core skill ini yang dia selama ini kita terlewat gitu ya. Jadi tanpa dunia digital mereka survive juga nggak ya gitu. Kita selama ini fokus ke gimana biar dia survive di dunia digital, tapi kalau someday dia semuanya shutdown gitu, nggak ada digital, dia survive juga nggak ya gitu. Nah, jadi core skill itu perlu diasah juga. Perlu diasah juga. Oke, dan kalau saya mungkin mau menekankan bahwa guidance, not prohibition ya. Jadi membimbing, memandu, tapi bukan melarang. Yes. Bukan berarti terus beneran menghindarkan anak dari digital, memblokir, bukan seperti itu. Tapi juga bukan berarti terus berlebihan. Yes. Itulah kenapa pentingnya filter tadi ya, Google Family Link dan YouTube. bedtime, YouTube, reminder, atau Yes. pembatasan durasi mengakses YouTube ya. Betul. Gitu ya, Damar, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Aji. Terima kasih juga buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya dengan Damar bisa membantumu dalam digital parenting. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Dah.